tahun 1980 di sebuah kampung kecil di daerah Sumatera yang dikelilingi hutan rimbun dan aliran sungai berwarna kecoklatan. Hiduplah seorang wanita muda bernama Meli. Usianya baru menginjak 25 tahun. Namun hidupnya terasa jauh lebih berat dibandingkan perempuan lain seusianya. Meli dikenal sebagai sosok yang pendiam, rajin, dan sopan dalam bertutur kata. Wajahnya sederhana, tidak mencolok, namun selalu tampak bersih dan terawat. Sayangnya, ada satu hal yang membuat orang-orang enggan berlama-lama berada di dekatnya. Tubuh Meli selalu mengeluarkan bau amis yang menyengat. Bau itu bukan sekedar aroma keringat biasa. Ia menyerupai bau ikan mentah yang lama terendam air. Kadang bercampur aroma anyir yang membuat siapapun spontan menahan napas. Anehnya, bau itu tetap ada meskipun Meli telah mandi berkali-kali, menggunakan sabun terbaik yang ia miliki, bahkan menggosok tubuhnya hingga kulitnya memerah. Di setiap pagi, Meli tetap menjalani rutinitasnya. Ia membantu ibunya menumbuk padi, menyapu halaman, dan sesekali membantu tetangga yang membutuhkan. Namun, setiap kali ia mendekat, orang-orang secara halus akan mundur selangkah, menutup hidung dengan ujung kain, atau mencari alasan untuk pergi. Meli, kamu istirahat saja dulu, biar aku yang lanjutkan, kata seorang tetangga dengan senyum kaku. Meli hanya mengangguk, menunduk, dan menjauh tanpa bertanya. Ia sudah terlalu sering menerima perlakuan seperti itu, hingga hatinya perlahan mati rasa. Di pasar juga demikian. Para pedagang yang biasanya ramah akan cepat-cepat melayani Meli supaya ia segera pergi. Beberapa anak kecil bahkan berbisik tanpa rasa bersalah. Baunya seperti ikan busuk, ujar mereka sambil tertawa kecil. Meli tidak membalas. Ia hanya mempercepat langkah, menahan perih di dadanya. Setiap malam, ia menangis dalam diam, bertanya-tanya apa dosa yang telah ia perbuat hingga harus menjalani hidup seperti ini. Ibunya, seorang perempuan tua yang sakit-sakitan, hanya bisa memeluk Meli sambil berdoa. Ibu yakin ini hanya ujian, nak. Tuhan tidak pernah tidur, ucap ibunya lirih. Namun, di balik penderitaan Meli, ada sepasang mata yang selalu memperhatikannya dari kejauhan. Mata itu milik seorang pemuda bernama Dedi. Dedi adalah pemuda kampung yang dikenal suka mabuk-mabukan. Sejak ayahnya meninggal, ia sering menghabiskan waktu dengan minuman keras, bergaul dengan orang-orang yang salah, dan jarang pulang ke rumah. Beberapa tahun lalu, Dedi pernah menyatakan perasaannya kepada Meli. Saat itu, Meli menolaknya dengan sopan. Aku minta maaf, Den.
Aku tak bisa menerima perasaanmu. Aku ingin hidup dengan orang yang bisa menjaga dirinya dan keluarganya, kata Meli kala itu. Suaranya lembut dan tenang, namun tegas. Tetapi penolakan itu justru melukai harga diri Dedi. Sejak hari itu, kebenciannya tumbuh perlahan, berubah menjadi dendam yang gelap. Ia tak ingin melihat Meli bahagia dengan pria lain. Dalam pikirannya yang kalut akibat minuman, Dedi merasa jika ia tidak bisa memiliki Meli, maka tak seorang pun boleh mendekatinya. Suatu malam, Dedi mendatangi seorang dukun tua di kampung seberang. Dengan uang seadanya dan niat yang dipenuhi amarah, ia meminta pada sang dukun supaya Meli dijauhkan dari siapapun. Sejak saat itulah bau amis itu mulai melekat pada tubuh Meli. Hari demi hari berlalu. Keadaan Meli semakin menyedihkan. Ia jarang keluar rumah, lebih sering duduk di tepi sungai saat sore hari, menatap air yang mengalir pelan. Sungai itu menjadi satu-satunya tempat di mana ia merasa tidak dihakimi. Angin sepoi-sepoi dan suara alam memberinya sedikit ketenangan. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, Meli duduk sendirian di bawah pohon besar yang ada di pinggir sungai. Ia menangis pelan, air matanya jatuh bercampur dengan debu tanah. Apa salahku sampai harus hidup seperti ini? Ia bertanya dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Meli mengira itu hanya perasaannya. Namun ketika ia menoleh, berdirilah seorang wanita paruh baya dengan pakaian sederhana namun bersih. Wajahnya teduh, matanya dalam dan menenangkan. "Nak, mengapa kau melamun sendirian di sini?" tanya wanita itu lembut. Meli terkejut. Ia segera mengusap air matanya dan menunduk. "Maaf Bu, saya hanya ingin sendirian." Wanita itu tersenyum tipis dan duduk tidak jauh darinya, seolah ia tidak terganggu oleh bau amis yang selama ini membuat orang menjauh. Kadang kesedihan justru menemukan jalannya ketika kita sendirian, ucap ibu itu pelan. Entah mengapa Meli merasa nyaman. Tanpa sadar, ia menceritakan semuanya. Tentang bau yang tak kunjung hilang, tentang kesepian, dan tentang harapan yang perlahan pudar. Wanita itu mendengarkan dengan seksama. Setelah Meli selesai, ia mengangguk perlahan. "Namaku Salimar," katanya. "Dan aku tahu ini bukan penyakit biasa." Meli menatapnya dengan mata membesar. Hatinya bergetar oleh firasat yang tak bisa ia jelaskan. Meli menatap wanita bernama Salimar itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan berharap. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan permukaan sungai
yang memantulkan cahaya senja. Entah mengapa, kehadiran Bu Salimar terasa berbeda. Tidak ada raut jijik, tidak ada jarak yang dibuat-buat, seolah bau amis yang selama ini menjadi dinding pemisah tidak pernah ada. Bu, apa maksud ibu mengatakan ini bukan penyakit biasa? Tanya Meli dengan suara bergetar. Bu Salimar menatap aliran sungai sejenak sebelum ia menjawab. Tidak semua hal di dunia ini dapat dijelaskan dengan mata dan akal manusia. Ada beberapa perbuatan yang melibatkan niat buruk, dan ada pula makhluk yang tak kasat mata yang diminta bantuannya. Jantung Meli berdegup kencang. Ia teringat bisik-bisik warga kampung yang sering ia dengar sepintas tentang guna-guna, tentang rasa dengki yang bisa berubah menjadi petaka. Namun ia selalu menepisnya, menganggap itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti. Tapi Bu, aku merasa tak pernah menyakiti siapapun, ucap Meli lirih. Bu Salimar tersenyum penuh pengertian. Niat buruk tak selalu lahir karena kau berbuat salah. Kadang ia tumbuh dari hati yang terluka. Perkataan itu seperti membuka pintu ingatan Meli. Wajah Dedi muncul di benaknya. Pemuda yang dulu pernah datang membawa perasaan, namun pergi dengan tatapan penuh kekecewaan. Meli menelan ludah. Perasaannya semakin tak tenang. Apakah ada hubungannya dengan seseorang yang pernah aku tolak, Bu? Tanyanya ragu. Bu Salimar tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam tas kainnya. Botol itu terbuat dari kaca bening, berisi cairan bening keperakan yang berkilau lembut meski cahaya mulai meredup. Ini wewangian, tapi ini bukan sekedar wangi biasa, kata Bu Salimar pelan. Ia berasal dari dunia yang hidup berdampingan dengan kita, namun jarang disadari manusia, yaitu dunia bunian. Meli terperanjat. Ia pernah mendengar cerita tentang makhluk halus yang tinggal di hutan dan sungai. Mereka hidup teratur seperti manusia, namun terpisah oleh tabir yang tak terlihat. Tubuh Meli gemetar antara takut dan penasaran. Tenanglah nak, ujar Bu Salimar lembut. Wewangian ini tidak berbahaya. Justru ia akan membersihkan pengaruh buruk yang menempel padamu. Meli sejenak ragu. Selama ini ia sudah mencoba berbagai cara, dari ramuan tradisional hingga doa-doa panjang di setiap malam. Namun semua tidak membuahkan hasil. Kini di hadapannya ada secercah harapan yang terasa asing namun menenangkan. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanya Meli pada akhirnya. Bu Salimar membuka botol kecil itu. Aroma lembut segera tercium. Berbeda dari wangi bunga atau minyak biasa. Wanginya sangat menenangkan, seperti embun pagi di hutan yang belum tersentuh manusia.
Oleskan ini sedikit di belakang telingamu dan di pergelangan tanganmu setiap pagi dan sore. Jangan berlebihan. Yang penting, niatkan dalam hatimu untuk memaafkan, bukan untuk membalas. Jelas Bu Salimar. Meli menerima botol itu dengan kedua tangan, seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Apakah ini akan langsung menghilangkan bau amisku, Bu? Bu Salimar tersenyum samar. Pengaruh buruk yang tertanam lama tak akan pergi dalam semalam. Namun perlahan ia pasti akan melemah. Dan saat waktunya tiba, kebenaran akan memperlihatkan dirinya. Langit mulai gelap. Suara serangga malam terdengar bersahutan. Ketika Meli hendak mengucapkan terima kasih, Bu Salimar berdiri dan melangkah menjauh ke arah hutan kecil di seberang sungai. Bu Salimar, panggil Meli. Wanita itu berhenti sejenak dan menoleh. Ingat nak, jangan takut pada bau yang kau bawa. Itu bukanlah dirimu. Itu hanya bayangan dari niat orang lain. Setelah itu, Bu Salimar melanjutkan langkahnya. Aneh, meski Meli terus memperhatikan, sosok itu perlahan seperti menyatu dengan bayangan pepohonan, hingga akhirnya menghilang begitu saja. Jantung Meli berdebar keras, namun bukan karena ketakutan, tapi karena ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Meli pulang dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia tidur tanpa menangis. Pagi harinya, ia mengikuti pesan Bu Salimar. Ia mengoleskan sedikit cairan itu di tubuhnya sambil berdoa dalam hati. Ajaibnya, bau amis itu terasa berkurang. Tidak hilang sepenuhnya, namun tidak lagi menyengat seperti sebelumnya. Saat Meli pergi ke sumur, seorang tetangga yang biasanya menghindar justru berdiri sedikit lebih dekat. Meli, hari ini kamu pakai minyak apa? Tanyanya heran. Meli tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak menghiasi wajahnya. Tidak apa-apa, Bu, hanya minyak biasa. Hari demi hari berlalu. Wewangian itu terus bekerja. Bau amis semakin memudar, sementara Meli merasa tubuh dan pikirannya semakin ringan. Namun, di sisi lain kampung, Dedi mulai merasakan kegelisahan. Hidupnya tak tenang lagi. Tidurnya gelisah, mimpinya dipenuhi bayangan air sungai dan aroma yang menyesakkan. Pengaruh buruk yang ia tanam perlahan berbalik arah. Dan tanpa ia sadari, waktu untuk menghadapi akibat perbuatannya semakin dekat. Perubahan pada diri Meli semakin hari semakin terasa. Bau amis yang dulu seolah menjadi bayangan gelap di dalam hidupnya kini tertinggal samar. Hanya muncul sesekali saat ia kelelahan atau pikirannya diliputi kesedihan. Wewangian dari botol kecil pemberian Bu Salimar selalu ia gunakan
dengan penuh keyakinan, disertai doa dan niat untuk memaafkan siapapun yang telah berbuat jahat padanya. Orang-orang kampung mulai kembali menyapanya. Tidak lagi ada tatapan jijik atau langkah menjauh. Bahkan beberapa ibu yang dulu enggan duduk di dekatnya, kini mulai berbincang ringan, seolah masa lalu tak pernah terjadi. "Mel, kamu terlihat lebih segar akhir-akhir ini," kata seorang tetangga suatu pagi. Meli hanya tersenyum dan mengangguk. Ia belum berani bercerita banyak. Baginya, ketenangan yang mulai ia rasakan jauh lebih berharga daripada pengakuan siapapun. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang perlahan bergerak menuju puncaknya. Dedi semakin sering terlihat murung. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan bau alkohol yang biasanya melekat padanya kini bercampur dengan aroma tak sedap yang justru menyerupai bau amis. Setiap malam, Dedi bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tepi sungai yang sama tempat Meli bertemu Bu Salimar. Air sungai berubah gelap dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan yang menatapnya tanpa wajah. Bau anyir menusuk hidungnya hingga ia terbangun dengan napas terengah. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya ketakutan. Ia mencoba kembali menemui dukun yang dulu membantunya. Namun rumah itu sudah kosong. Tidak ada tanda kehidupan, hanya daun kering dan pintu kayu yang lapuk. Dedi mulai sadar bahwa perbuatannya telah melewati batas, dan kini ia sendirian menanggung akibatnya. Di suatu sore, Meli kembali duduk di tepi sungai. Kali ini bukan untuk menangis, melainkan untuk menenangkan diri. Ia memejamkan mata dan menghirup udara dalam-dalam. Saat ia membuka mata, Bu Salimar kembali muncul, berdiri tak jauh darinya. "Bu," ucap Meli pelan. Suaranya dipenuhi rasa haru. Bu Salimar tersenyum. "Kau sudah jauh lebih kuat sekarang, Nak." Meli menunduk hormat. "Terima kasih atas pertolongannya, Bu. Hidup saya mulai membaik." Bu Salimar mengangguk pelan. "Namun, ada satu hal yang perlu kau tahu. Pengaruh buruk itu hampir sepenuhnya hilang. Tetapi ikatannya belum benar-benar putus." Meli terdiam. "Apa yang harus saya lakukan?" Orang yang menanam niat jahat itu harus menyadari kesalahannya. Tanpa itu, bayangannya akan selalu mencoba kembali, jawab Bu Salimar tenang. Nama Dedi kembali terlintas di benak Meli. Dadanya terasa sesak, bukan karena benci, melainkan karena iba. Ia tahu dendam hanya akan melahirkan dendam yang baru. Keesokan harinya, Meli memberanikan diri menemui Dedi. Ia menemukan pemuda itu duduk sendirian di gubuk kecil dekat kebun. Wajahnya kusut dan matanya memerah.
Dedi, panggil Meli pelan. Dedi terkejut. Ia menoleh dan mundur selangkah, seolah takut mendekat. Kenapa kau datang ke sini? Meli berdiri dengan tenang. Tidak ada lagi bau amis yang menyengat dari tubuhnya. Justru ada aroma lembut yang menenangkan. Aku ingin bicara, kata Meli. Dedi tertawa pahit. Kau pasti datang untuk mengejek. Sekarang semua orang mendekatimu lagi. Meli menggelengkan kepalanya. Aku tak datang untuk itu. Aku hanya ingin tahu mengapa hidupku berubah menjadi seperti dulu. Kata-kata itu menusuk hati Dedi. Ia menunduk, tangannya gemetar. Selama ini ia mencoba menyangkal, namun rasa bersalah terus menghantui. Aku hanya tak ingin kehilanganmu, ucap Dedi dengan suara parau. Aku sangat marah karena kau menolakku. Air mata menetes di pipi Meli. Aku menolakmu bukan untuk menyakitimu, Dedi. Aku hanya ingin hidup yang baik. Dedi terdiam lama. Akhirnya ia mengakui semuanya. Tentang perbuatannya, tentang niat jahat yang ia tanam, agar tidak ada pria lain yang mendekati Meli. Setiap kata terasa seperti beban yang dilepaskan dari dadanya. Meski rasa takut masih menggelayut. Aku menyesal, katanya lirih. Meli menutup mata sejenak. Ia teringat pesan Bu Salimar. Dengan napas yang dalam, ia berkata, Aku memaafkanmu, Dedi, tapi aku harap kamu juga memaafkan dirimu sendiri dan berhenti menyakiti dirimu dengan minuman itu. Dedi menangis terseduh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Saat itu pula, angin berhembus lembut, membawa aroma sungai yang segar. Bau amis yang selama ini menghantui keduanya seakan lenyap bersama hembusan angin senja. Dari kejauhan, Bu Salimar memperhatikan. Lalu beliau tersenyum sebelum menghilang di balik cahaya sore. Tabir dendam itu akhirnya terbuka. Sejak pertemuan itu, hidup Meli benar-benar berubah. Bau amis yang dahulu menjadi bayangan kelam, kini telah hilang sepenuhnya, seolah tidak pernah ada. Tubuhnya kembali wajar, bahkan seringkali memancarkan aroma lembut yang menenangkan. Botol kecil pemberian Bu Salimar masih ia simpan dengan penuh rasa syukur. Meski isinya kini hampir tak berkurang, seakan hanya diperlukan saat hatinya goyah. Orang-orang kampung menerima Meli kembali dengan hangat. Ia kembali aktif membantu di pasar, ikut serta dalam kegiatan kampung. Dan wajahnya kini lebih sering dihiasi senyum tulus. Tak ada lagi bisik-bisik atau tatapan menjauh. Yang ada hanyalah rasa hormat dan simpati. Sementara itu, Dedi mulai menata hidupnya. Ia berhenti mabuk-mabukan dan memilih membantu pamannya bekerja di kebun. Setiap kali bertemu Meli,
ia selalu menunduk sopan, menyimpan penyesalan sebagai pengingat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Melly menyambutnya dengan sikap yang wajar, tanpa dendam dan tanpa rasa takut. Suatu hari, saat Melly sedang membantu ibunya di rumah, seorang pria datang berkunjung bersama seorang kerabat tua. Pria itu bernama Ridwan, seorang pendatang yang bekerja sebagai pegawai di kecamatan. Sikapnya sopan, tutur katanya halus, dan pandangannya penuh rasa hormat. Ridwan pertama kali bertemu Melly di dalam sebuah kegiatan kampung. Sejak saat itu, ia sering mencari alasan untuk berkunjung. Bukan dengan cara yang berlebihan, melainkan melalui percakapan sederhana dan perhatian yang tulus. Melly bisa merasakan ketenangan setiap kali berbincang dengannya. Tidak ada rasa takut lagi dalam hati Melly. Tidak ada kekhawatiran akan penolakan atau kesepian. Ia merasa dihargai apa adanya. Beberapa bulan berlalu, Ridwan menyampaikan niat baiknya. Dengan didampingi keluarga, ia datang untuk melamar Melly secara resmi. Suasana rumah sederhana itu dipenuhi haru dan doa. Ibu Melly menangis bahagia, memeluk putrinya dengan penuh rasa syukur. Malam sebelum hari pernikahan, Melly kembali duduk di tepi sungai. Kali ini ia tidak sendiri. Angin berhembus lembut dan cahaya bulan memantul di permukaan air. Bu Salimar kembali muncul. Wajahnya tampak lebih bercahaya dari sebelumnya. "Terima kasih, Bu," ucap Melly dengan mata berkaca-kaca. "Hidup saya kini jauh lebih baik." Bu Salimar tersenyum hangat. "Bukan aku yang mengubah hidupmu, Nak. Keikhlasan dan keberanianmu yang melakukannya." Melly menunduk hormat. "Apakah ibu akan pergi? Aku selalu ada, selama kebaikan masih hidup di hatimu," jawab Bu Salimar lembut, sebelum perlahan menghilang bersama cahaya bulan. Hari pernikahan Melly dan Ridwan berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Wajah Melly berseri-seri, langkahnya ringan, dan aroma segar mengiringi setiap gerakannya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu, hanya harapan dan kehidupan baru. Di tepi sungai yang sama, angin berhembus membawa wewangian halus. Bukan lagi aroma amis, melainkan wangi ketulusan dan pengampunan. Melly akhirnya menemukan jodohnya, dan hidupnya pun berlabuh pada kebahagiaan yang selama ini ia doakan.